Dialog Jejaring NTT live malam hari ini kita akan berbicara tentang penerapan Surat Edaran Gubernur NTT nomor 550-08-Dishub-2020 tentang bebas dokumen kesehatan COVID-19 bagi pelaku perjalanan antar pulau di NTT. Sudah hadir secara online bersama saya malam hari ini. Ada yang pertama Bapak Ishak Nuka STMM, Kadis Perhubungan Provinsi NTT. Selamat malam Bapak Ishak. Selamat malam Ibu Noya. Baik. Kemudian sudah ada juga Dr. Dominikus Minggu Mere, Bapak Kadis Kesehatan Provinsi NTT. Halo Bapak Domi, selamat malam. Selamat malam Ibu Noya, salam sehat. Salam sehat Bapak. Dan yang terakhir sudah ada bersama kita ada Bapak Domingus Lenda SKM, epidemiolog dari KKP Kupang. Selamat malam Pak Bobi. Selamat malam Ibu Noya, selamat malam buat Bapak Domi dan Bapak Ishak Nuka dan semua kita yang hadir saat ini. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat semua untuk kita. Baik Bapak, saya akan mulai dulu mungkin dari Bapak Kadis Perhubungan. Bapak Ishak, di dalam surat edaran Gubernur hari ini yang kita baca, sudah beredar dari beberapa hari terakhir ini bahwa pelaku perjalanan antar pulau di NTT, baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara, sudah diperbolehkan melakukan perjalanan tanpa dokumen kesehatan atau tanpa dokumen bebas COVID-19. Nah, apa pertimbangan yang melatar belakangi keluarnya surat edaran tersebut, Bapak? Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Noya, Pak Kadis Kesehatan yang kami hormati, Pak Domingo Lenda dari KKP yang juga saya hormati, juga barangkali para pegiat lainnya yang boleh jadi ikut bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Sekali lagi selamat malam kita semua. Terkait pertimbangan apa sehingga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat edaran Gubernur NTT nomor yang tadi disebutkan, semata-mata begini pertimbangannya. Kita ini sejak bulan Maret, ya kalau saya tidak salah di awal-awal Maret, sampai dengan sebelum tanggal 15, itu banyak kegiatan kita, termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, pekerjaan, ya, termasuk di dalamnya transportasi, itu dibatasi. Kalau boleh dikatakan dilarang. Jadi sangat-sangat dibatasi. Melalui surat Dinas Perhubungan nomor 250 tanggal 11 April itu dikeluarkan larangan untuk angkutan laut memuat penumpang. Demikian juga angkutan penyeberangan. Itu dilarang memuat penumpang. Mereka hanya dibolehkan mengangkut barang-barang yang berkaitan dengan distribusi barang maupun logistik. Sedangkan untuk angkutan udara pada saat itu tidak kita larang. Kita memperbolehkan angkutan udara boleh bebas beroperasi, baik di dalam wilayah NTT maupun keluar dan datang dari wilayah NTT. Sedangkan untuk angkutan laut dan penyeberangan, kita larang. Kita larang, tidak boleh memuat penumpang, baik yang beroperasi di dalam wilayah NTT maupun yang keluar ataupun datang dari ke dalam wilayah NTT. Jadi itu pelarangan kita buat diberlakukan dari tanggal 13 April sampai dengan 31 Mei. Nah, itu kita berlakukan. Nah, dalam perjalanan, jadi pada saat kita memberlakukan per tanggal 13 April, pada tanggal 24 April, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25
tahun 2020, di mana di sana seluruh moda transportasi dilarang beroperasi. Yang diizinkan hanya moda transportasi yang berkaitan dengan distribusi barang-barang dan logistik. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kaitannya pada saat pemerintah provinsi mengizinkan moda transportasi untuk tetap beroperasi, tetapi pemerintah pusat justru melarang. Nah, akibatnya seluruh maskapai, operator penerbangan, dan para krunya kemudian dipulangkan kembali ke daerah masing-masing. Ada yang ke Jakarta, ke Denpasar, ke Makassar, ke Surabaya. Praktis di Bandar Udara El Tari itu berjejer banyak pesawat-pesawat dari kedua maskapai, ada Lion Group, ada Transnusa, ada Dimonim Air, itu parkir dan tidak beroperasi. Sedangkan di laut, kita masih mengizinkan kapal-kapal niaga, dalam hal ini kapal barang, boleh melakukan operasi dengan hanya memuat logistik dan tidak boleh memuat penumpang. Maka termasuk kapal-kapal pelni itu dilarang sama sekali, tidak boleh. Sehingga semuanya berhenti beroperasi. Kapal feri hanya boleh memuat logistik. Dalam hal ini kendaraan boleh karena dia memuat logistik. Penumpangnya dibatasi hanya pada supir dan kondektor. Nah, ini berlaku cukup lama. Dan bayangkan, selama itu tidak ada pergerakan manusia, ya, tidak ada pergerakan manusia yang bisa bergerak untuk menghasilkan sesuatu barang yang berproduksi, produktif, ya, untuk bisa menunjang ekonomi. Dan selama masa, katakanlah masa vakum itu, kita terus memantau bagaimana pergerakan perekonomian di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur dengan adanya pelarangan-pelarangan ini. Nah, belum lagi ada persyaratan harus rapid, harus swab, macam-macam lah. Nah, akibatnya ada banyak sekali pintu-pintu masuk yang dipasang dengan portal dan dengan aturan yang macam-macam. Ya. Di timur mungkin tidak terlalu terasa, tapi untuk daerah Flores itu ramai dan menjadi viral. Bagaimana Ibu Noya pernah mendengar akibat dari penutupan, pembatasan, persyaratan yang macam-macam, seorang ibu yang mengalami pendarahan dan harus segera ditolong di Maumere, itu akhirnya menemui ajalnya di pintu perbatasan. Bukan saja dia, termasuk anak yang dikandungnya. Nah, itu kan betul-betul satu hal yang sangat memprihatinkan. Di sisi lain ada lagi ekses-ekses yang terjadi. Para pedagang ikan yang harus segera membawa ikannya untuk dipasarkan di daerah-daerah lain di Flores, itu ditahan di pintu perbatasan di Ende, ditahan di pintu perbatasan Ngada, Nagekeo, ditahan di pintu perbatasan Ngada, Manggarai Timur, dan sempat viral ditahan di pintu perbatasan Manggarai dan Manggarai Barat. Ada begitu banyak ekses yang dan semua ini mengganggu pergerakan barang dan manusia dari sisi ekonomi. Belum dari sisi sosial budaya. Bagaimana orang karena memang sudah jadwal adatnya harus melakukan pesta ini, pesta adat ini, itu semua kemudian dibatalkan. Dibatalkan, orang tidak bisa. Pernikahan yang orang sudah rencanakan juga harus dibatalkan. Ya macam-macam. Belum lagi acara-acara keagamaan, misalnya kalau di gereja Katolik saat sekarang ini, anak-anak yang berusia 8 sampai 11 tahun itu harus menerima komuni pertama atau SIBU. Itu pun juga dibatalkan. Jadi ada begitu banyak hal yang berkaitan dengan sosial budaya, politik, ya, ekonomi, terutama perdagangan, itu menjadi
tidak berjalan. Dan Ya. itu waktunya tidak main-main. Waktunya hampir 3 bulan. Betul. Karena itu pada tanggal 26 Mei, Iya. ya, 26 Mei, Bapak Gubernur bersama para Bupati se-NTT dan Wali Kota Kupang, ya, disertai dengan unsur Forkompinda, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu kemudian bersepakat bersama-sama untuk segera melakukan apa yang disebutkan dengan tatanan baru kehidupan. Ya, tatanan baru kehidupan. Dan disepakati itu akan dilakukan pada tanggal 15 Juni. Itu saya ingat benar, yang dibatasi atau yang belum diperbolehkan itu hanya pada bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan waktu itu oleh Bapak Gubernur dan para Bupati Wali Kota disepakati ditunda pelaksanaannya sampai dengan mereka selesai liburan sekolah. Dan bahkan sekarang bukan lagi liburan sekolah, ini sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Betul. Tapi untuk bidang-bidang lain, misalnya pegawai sudah harus diizinkan mulai masuk. Dan itu diawali dengan per tanggal 18 Mei, itu pegawai diizinkan untuk masuk 50%. Jadi 50% masuk gantian. Jadi kerja secara shift. Shift-shiftan, betul. Ya. Dan kita khususnya di Dinas Perhubungan Provinsi juga lewat media mulai mensosialisasikan, menyampaikan kepada media bahwa nanti per tanggal 15 Juni itu pelaku-pelaku perjalanan di dalam wilayah NTT tidak perlu lagi menggunakan persyaratan rapid test swab. Ya, tidak perlu. Nah, sedangkan untuk pergi ke luar NTT ataupun dari luar NTT masuk ke NTT wajib menggunakan rapid test ataupun swab sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kita sosialisasikan. Kita sudah sosialisasikan dan sudah dimuat di media, sudah viral di mana-mana. Beberapa media juga mengkonfirmasi dan kita tetap pada sikap seperti itu. Artinya kita mau melihat sejauh mana, dan ternyata apa yang kita viralkan, kita sampaikan itu mendapat tanggapan sangat-sangat positif. Banyak dukung. Ya tentu suatu kebijakan, Bu Noya, itu mungkin semua pada setuju. Itu pasti ada yang setuju. Yang tidak setuju, ya. Tidak setuju. Namun pemerintah tidak pada soal siapa setuju dan siapa tidak setuju, tetapi pemerintah wajib menentukan sikapnya terhadap situasi kondisi yang terjadi pada ini. Nah, inilah yang kemudian diambil oleh pemerintah provinsi dengan catatan bukan mengabaikan sama sekali. Pemerintah Provinsi NTT sangat-sangat menyadari bahwa COVID ini belum selesai. Iya. Belum selesai. COVID ini masih, entah sampai kapan. Tetapi kita pun tidak bisa terus-terusan seperti begini. Iya. Ya. Ibarat, ini kalau pendapat pribadi saya ya, kalau terus-terus diancam begini tanpa saya tahu musuh saya tidak kurung diri, saya tipenya keluar, saya tidak suka kau ancam sama saya, tapi saya keluar lawan. Itu hanya ada dua pilihan, kau saya kalahkan atau kau kalahkan saya. Bukan, ini pendapat pribadi ya. Iya. Iya, Bapak. Begitu, Bu Noya, saya tipenya begitu. Saya tidak diancam-ancam terus begitu. Lebih baik saya keluar. Nah, gitu. Nah, mungkin ya. Nah, tetapi itu tadi kenapa yang menjadi pertimbangan ya. Jadi ini memang plus minus ya, Bu Noya, bukan sesuatu yang kita anggap ini sudah kita benar atau ini kita karena masyarakat mendukung. Bukan. Ini bukan soal masyarakat mendukung atau tidak, tetapi pemerintah harus punya sikap dalam hal ini. Nah, artinya hal yang dengan protokol kesehatan itu tetap menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, kaitan tadi Ibu bertanya, jadi itu dulu, itu barangkali pertimbangannya. Nanti Ibu baru lanjut. Iya.
Baik, Bapak. Nah, saya ke Bapak Domi Mera dulu, Bapak. Bapak Kadis Kesehatan. Bapak, Ya, kalau tadi itu adalah pertimbangan dari sisi Dinas Perhubungan. Nah, bagaimana dari sisi Dinas Kesehatan, Bapak? Dari sisi kesehatan, pertimbangannya apa ketika surat edaran ini keluar? Silakan, Bapak. ya, terima kasih Mbak Noya dan teman-teman pegiat Forum Akademia Nusa Tenggara Timur dan Pak Domingus dan Pak Kadis Perhubungan yang saya hormati. Salam, Shalom, salam Bapak. sehat untuk Halo. kita. Sehat, Bapak. Ya, hari ini kebijakan tentang tatanan kehidupan baru di Nusa Tenggara Timur sudah diberlakukan. Iya. Tentu kebijakan ini didasari oleh landasan pijak, yaitu kalau kita mau masuk dalam tatanan kehidupan baru dari aspek kesehatan, tentu kita harus memperhatikan indikator-indikator kesehatan masyarakat yang berbasis data tentunya. Betul. Nah, kita ketahui bahwa ada 3 indikator kesehatan masyarakat pada saat kita memasuki new normal. Yang pertama dari indikator epidemiologi. Nah, indikator epidemiologi itu ada beberapa persyaratan yang disampaikan adalah penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu sejak puncak terakhir. Jadi targetnya lebih besar sama dengan 50%. Nah, Mbak Noya, kita ketahui NTT dari data yang ada, kasus kita tertinggi itu tanggal 11 dan 13 Mei, di mana kasus secara NTT ada 12 kasus. Kalau 50% itu berarti di 6 kasus. Nah, sudah hampir 3 minggu ini kita memang di NTT belum sampai di 6 kasus dan kita doakan tidak boleh sampai di situ. Kan Iya, gitu. betul. Itu pertimbangan. Kemudian penurunan jumlah yang meninggal dari kasus positif. Jadi sebagaimana kita ketahui sampai dengan hari ini kasus positif kita ada 108, yang sudah sembuh 46 dan yang meninggal 1. Itu berarti ya belum atau tidak ada penambahan yang meninggal dan kita doakan semoga ya jangan ada lagi yang meninggal. Amin, amin. Kan, gitu. Betul. Kemudian betul. Kemudian kenaikan jumlah pasien yang sembuh dari kasus yang positif. Dari hari ke hari pasien yang sembuh makin hari makin meningkat sampai dengan terakhir kemarin itu ada 46 ya, 46 dari pasien yang sembuh pertama cukup panjang dan terakhir ini dari 30, 36 sampai terakhir 46. 46. Dan kita ketahui ada beberapa klaster yang sudah sembuh dari klaster Sukabumi ya, di 10-10-nya sudah sembuh dan ini untuk teman-teman di rumah sakit yang sudah merawat. Nah, kemudian dari aspek surveillance kesehatan masyarakat, jumlah spesimen makin hari makin meningkat. Sebagaimana di forum ini juga kita bahas sejak awal. Bagaimana forum ini memberikan energi kepada kita semua untuk segera mengadakan pemeriksaan PCR di NTT khusus molekuler fitness. Nah, saya sampaikan bahwa hari ini kita sudah punya dua metode pemeriksaan swab. Demikian juga di 3 kabupaten kita sudah kirimkan cartridge untuk Kabupaten NT, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sumba Timur. Dan kemudian tidak terlalu lama sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, ini indikator yang kedua. Indikator yang ketiga adalah kesiapan pelayanan kesehatan. Kita ketersediaan ruangan isolasi di beberapa tempat
lagi ongoing proses yang lalu sudah sekarang ditambah ada beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Eskalerik, rumah sakit Siloam, rumah sakit yang ada di kabupaten dan kota meningkat. Demikian juga peningkatan jumlah alat pelindung diri, kemudian kita juga mendistribusikan ventilator di beberapa rumah sakit. Namun demikian tentu sambil jalan sambil kita lakukan penambahan. Nah, tiga indikator ini mengapa kita masuk di era new normal ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi yang disampaikan, bagaimana kira-kira pendapat kami tentang pembebasan atau dikeluarkannya surat edaran oleh Bapak Gubernur tentang baik melalui moda transportasi darat, laut maupun udara, persyaratan-persyaratan seperti rapid test dan swab test dan lain-lain itu tidak diberlakukan. Saya kira kita mengacu kepada, saya juga selain mengacu pada surat edaran yang ada, juga mengacu pada surat edaran dari gugus tugas percepatan penanganan COVID. Nah, ada persyaratan-persyaratan sebelumnya, yaitu menunjukkan identitas diri, kemudian menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif untuk 7 hari dan rapid test untuk 3 hari pada saat keberangkatan, atau surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas yang tidak memiliki tes PCR atau rapid test. Itu sebetulnya ada di SE ini yang kami baca. Nah, ada persyaratan khusus, persyaratan perjalanan orang dalam negeri. Ini klausul ini mengatakan persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah kawasan aglomerasi. Itu yang kita terjemahkan. Nah, kalau boleh saya sampaikan bahwa ini menjadi salah satu pijakan yang dikecualikan. Nah, untuk itulah maka kita tentu tidak boleh hanya melihat dari satu sisi. Nah, buat kita di gugus tugas, karena gugus tugas ini tidak hanya kesehatan, tetapi juga perhubungan dan para pihak yang lain. Nah, ini kita tidak boleh di dalam implementasi kebijakan kepala daerah misalnya ada narasi-narasi yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah maka salah satu pintu yang harus diperhatikan adalah teman-teman kami nanti di KKP. Betul. Baik di sisi laut maupun di udara. Jadi Mbak Noya ini sebenarnya yang pertanyaan yang kedua itu sebenarnya lewat Pak Domingus. Betul. Yang ketiga kami yang menerasi. Jadi kalau tanya ke saya yang seperti ini, kita menerapkan kebijakan itu rujukannya harus dilihat secara komprehensif, baik kebijakan nasional maupun dalam kaitan dengan ini, maka perhatian kita itu kita harus lakukan upaya-upaya deteksi, upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya treatment secara komprehensif tentunya. Iya, betul Bapak. Iya. Nah, oleh karena itulah maka kita secara institusi, dalam hal ini gugus tugas, kebijakan itu kita lakukan, kita implementasikan. Nah, tentu ada catatannya. Ada catatannya Ibu Noya bahwa sambil jalan kita harus melakukan evaluasi. Betul. Terjadi eskalasi kasus ke depan, ya, yang lebih dari kondisi yang saat ini, tentu kita harus meninjau kembali semua. Betul. Tidak hanya dari sisi persyaratan dalam bidang perhubungan, tetapi juga kebijakan-kebijakan new normal harus kita lihat kembali. Betul. Apabila nanti jadi hal-hal di luar dari kemampuan kita. Demikian, Pak Noya, saya kembali. Baik,
Terima kasih Bapak Domi. Nah, karena tadi sudah dimention oleh Bapak Domi, saya ke Pak Bobi. Ya. Jadi Pak Bobi, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak berdua bahwa dibukanya kembali transportasi antar pulau di dalam NTT itu tentu akan membuat seperti ada tambah kerja ya Bapak ya di KKP. Nah, kira-kira apa yang dipersiapkan oleh KKP untuk tetap pada protap standar kesehatan yang sudah berlaku? Apa yang disiapkan baik di terminal, di bandara maupun di pelabuhan? Silakan Pak Bobi. Oke, baik. Baik, selamat malam Bu Noya, Bapak Kadis Kesehatan dan Bapak Kadis Perhubungan dan teman-teman di Forum Akademia, seluruh NTT dan yang menyaksikan pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami coba secara formal bahwa dan sekaligus memperkenalkan diri lah. Kalau Bapak Kadis sudah setiap hari kita sama-sama, Bapak Kadis dua-dua ya, baik melalui pimpinan maupun kami langsung di lapangan. Secara umum tugas kami di kantor kesehatan pelabuhan itu adalah cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit. Salah satu di dalamnya yaitu penyakit yang berpotensi wabah atau pandemi. Dan pas saat ini terjadi yang namanya coronavirus disease 19 atau COVID-19 ini. Di dalam melaksanakan tugas cegah tangkal penyakit menular yang termasuk dalam penyakit berpotensi pandemi tadi, tugas-tugas kami itu sesuai dengan standar. Kalau berdasarkan legalitas hukum itu yang pertama sekali ada Undang-Undang Karantina nomor 6 tahun 2018 yang sekarang ini juga sering dibahas, dan di dalamnya itu nanti ada dengan Permenkes terkait dengan PSBB. Terus ada juga Permenkes 2348 tahun 2011 tentang tugas dari KKP itu apa, dan ada peraturan internasional terkait dengan International Health Regulation. Yeah. Nah, dalam tugas cegah tangkal itu kalau kami itu diberikan kewenangan atau otoritas itu berada di pintu masuk. Jadi ada tiga jenis pintu masuk, yaitu pelabuhan laut, bandar udara, dan pos lintas batas negara, dan kita di NTT ini sangat lengkap. Nah, kita langsung saja terkait dengan terjadinya pandemi COVID, dan yang saat ini justru sangat luar biasa ya, karena sudah beberapa kali terjadi wabah penyakit, misalnya Ebola yang kita pernah dengar, SARS, flu burung, tetapi kami yang selama ini di KKP paling sebatas kewaspadaan. Tetapi sampai saat ini bahkan kasus sudah masuk di kita sendiri ya, di NTT, dan terus bertambah. Kita berharap dengan data yang terakhir diumumkan selalu oleh gugus tugas provinsi bahwa ada penambahan kasus hanya 1 atau 2 orang, kita berharap bisa tetap seperti itu atau semakin hilang, sehingga kriteria epidemiologi tadi dalam waktu 14 hari nanti tidak ada kasus, kita bisa bebas. Seperti itu. Nah, dalam melaksanakan tugas itu tentu kami punya standar-standarnya dan kami punya protap-protapnya. Yang pertama sekali seperti yang sekarang diadop juga, jadi kekarantinaan kesehatan itu ada terbagi atas 2, karantina wilayah dan karantina di pintu masuk. Kalau karantina di wilayah kami adalah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan itu menjadi tanggung jawab penuh dari Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota. Sedangkan di pintu masuk menjadi otoritas dari otoritas setempat di pelabuhan udara maupun kalau ke sisi kesehatannya ada kami. Tetapi dengan penanggulangan COVID ini tidak bisa kerja sendiri. Karena itu terbentuklah gugus tugas baik itu tingkat nasional, bahkan ada yang sampai tingkat kecamatan atau kelurahannya ada relawan-relawan juga. Karena memang penanganannya harus bersama. Nah, yang harus disiapkan adalah kita, seperti yang saya bilang tadi, karena kita tugasnya pintu masuk, kita dibagi menjadi 2 pintu, yaitu pintu kedatangan dan pintu keberangkatan. Saya akan berbicara pintu kedatangan dulu. Waktu awal-awal kasus muncul, kita di NTT masih santai karena kedatangan itu baru dari luar negeri, dan di NTT belum terasa. Tapi ketika kasus sudah muncul di Indonesia, bahkan setelah bulan Mei ya April ya diumumkan kita masuk di NTT, itu justru kita bukan kewaspadaan lagi, tetapi kita sudah langsung harus berjaga-jaga. Nah, protap yang ada untuk kedatangan yaitu dengan melakukan screening atau surveillance kesehatan. Ya, jadi dasarnya yang pertama yaitu berdasarkan edaran WHO dan juga edaran Kementerian Kesehatan, kita melakukan screening awalnya itu tidak terhadap semua orang dari semua wilayah. Kita hanya berdasarkan zona merah waktu itu.
Tapi setelah semua Indonesia masuk sebagai zona merah, maka sekarang tidak ada pengecualian. Ya, Nah, itu yang pertama, dasarnya adalah riwayat perjalanan. Di betul. KKP itu dasar pertama adalah riwayat perjalanan. Nah, dan yang kedua yaitu gejala klinis yang muncul. Ya. Gejala klinis yang muncul bila ada demam, ada batuk, ada sesak, dan itu kita kalau untuk khusus COVID ini masuk kepada ODP atau PDP. Ya. Ya, itu protapnya. Jadi penemuan kasus di pintu masuk seperti itu. Dan untuk melakukan screening itu ada hal-hal yang kami lakukan. Yang pertama, penerapan yang namanya kartu kewaspadaan atau health alert card. Ya. Ya, health alert card itu pengawasan seperti itu, pemeriksaan suhu tubuh. Kalau kita temukan ada yang ODP, pasti kita akan koordinasi dengan wilayah. Apakah dia dirujuk di karantina mandiri di rumahnya sendiri atau di rumah sakit rujukan yang disiapkan oleh pemerintah daerah atau di rumah sakit darurat karena kita di NTT juga disiapkan itu, dan kita notifikasi semua pelaku perjalanan itu setiap hari sekarang itu dinotifikasi dikirim ke dinas, ke posko gugus tugas dinas kesehatan provinsi. Itu. Jadi kedatangan kira-kira seperti itu. Jadi tugas kami adalah melakukan screening, penemuan kasus, kalau ada maka kita akan kirimkan notifikasi ke wilayah untuk sesuai dengan pedoman diapakan. Kalau di karantina rumah maka akan diawasi oleh teman-teman di wilayah sampai dengan tingkat puskesmas bahkan. Sedangkan kalau harus isolasi karantina di rumah sakit atau isolasi rumah sakit maka akan menjadi pengawasan dari teman-teman pihak rumah sakit dan dinas kesehatan kota kabupaten setempat bersama dinas kesehatan provinsi. Itu di kedatangan. Sedangkan untuk di keberangkatan sebelum ada edaran, ini nanti ada hubungannya dengan surat yang dari gubernur terakhir ini, bahwa sebelum ada edaran nomor 550, itu kan kita punya, ya kalau edaran gubernur ini 550, itu kita memberlakukan yang namanya surat tugas dulu. Surat tugas, surat mau alasan bepergian, terus surat keterangan bebas COVID. Nah, jadi kalau secara nasional tentu kami mengacu yang pertama adalah aturan nasional, di mana untuk kewajiban surat bebas COVID itu diberlakukan. Tetapi KKP itu bekerja di suatu wilayah yang mempunyai otoritas gubernur atau bupati wali kota. Dan di situ harus tetap berkoordinasi dengan wilayah tersebut karena empunya wilayah, empunya terjadinya penularan kasus di suatu wilayah tentu menjadi beban bersama, baik bukan hanya beban di pintu masuk. Sehingga kita dalam aturan-aturan memang kita harus mengikuti yang mekanisme yang ada di wilayah tersebut. Jadi secara nasional aturannya tetap sama, tetapi secara kewilayahan kita harus mengikuti. Contohnya, contohnya kalau tingkat provinsi itu ada 3 yang ada khusus. Yang pertama itu Denpasar. Kalau secara SE nasional kan harus PCR atau ERDT atau surat keterangan bebas COVID berdasarkan gejala influenza like illness. Tapi dia tidak, dia mewajibkan PCR. Kalau Jakarta selain mewajibkan hanya PCR, dia juga ada lagi yang namanya surat izin keluar masuk. Seperti itu. Tetapi dan yang ketiga kita NTT, yaitu ada surat untuk pembebasan dokumen-dokumen tadi, tetapi ada catatan bahwa protokol tidak bisa diabaikan. Sehingga untuk keberangkatan protokol kita tetap memberlakukan protokol kesehatan. Dan kita di lapangan harus memilah. Memilah ini adalah tujuan atau kedatangannya dari mana. Kalau kita ditujukan ke dalam wilayah NTT, maka tentu selain edaran nasional, kami akan memperhatikan edaran pemerintah Provinsi NTT. Itu pembebasan terhadap surat keterangan bebas COVID tadi, dan juga pemeriksaan RDT atau PCR. Tetapi pemeriksaan di lapangan itu tetap dilakukan, yaitu sebelum berangkat ada pemeriksaan suhu tubuh dan tanda-tanda gejala klinis. Sehingga kami beberapa kali menemukan orang dengan suhu di atas 38, terpaksa dia ditunda untuk melakukan perjalanan, seperti itu. Jadi kami pada prinsipnya mengikuti edaran-edaran yang ada dari nasional dan akan menyesuaikan juga dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah daerah. Nah, berarti akan menjadi pertanyaan kan Ibu? Sekarang penumpang itu
mau berangkat dia harus siapkan dokumennya apa saja toh? Iya, betul. Pasti Itu pertanyaan saya selanjutnya. Kira-kira kalau iya. seperti itu dokumennya apa yang disiapkan, Pak? Ya, kalau itu kita sebagai penumpang, kita juga harus jeli. Dan ini hampir setiap hari kami di posko KKP, kami petugas di KKP sering ditanyakan, baik termasuk teman-teman di gugus provinsi sering ditanyakan juga, ditelepon oleh masyarakat. Kami ini mau berangkat harus siapkan apa? Kalau kemarin kan jelas, kalau sekarang kan kami seperti tadi harus disesuaikan dengan aturan yang ada. Maka kita harus lihat lagi tadi yang saya sebut, harus tahu daerah tujuannya atau kedatangannya. Ya, kalau kita tujuannya ke dalam NTT, maka aturan bahwa bebas COVID itu secara tertulis dengan surat keterangan bebas COVID yang harus melalui pemeriksaan RDT dan PCR tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Iya. Tetapi pemeriksaan fisik suhu tubuh di bandara itu ada sesuai dengan edaran dari gugus tugas nasional, termasuk kalau di bandara ada lagi edaran dari surat edaran Dirjen Perhubungan Udara, di mana semua yang mau masuk ke area bandara di dalam ruang check-in sampai dengan ruang tunggu sebelumnya itu harus dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Seperti itu. Dan ya itu, jadi kita harus pilih ya. Kemana dulu? Kalau ke NTT saja, oke, surat bebas COVID ditiadakan. Tetapi apabila kita sebagai pelaku perjalanan yang akan berangkat ke luar NTT, maka tetap wajib menyertakan dokumen tadi. Hanya bedanya dengan SE nomor 7 ini surat tugas atau surat keterangan ada kedukaan atau kematian tidak lagi. Tapi surat keterangan bebas COVID baik itu dengan PCR dan RDT masih wajib. Seperti itu, dan pada akhirnya kami akan mengeluarkan yang namanya clearance kesehatan. Iya, ya. Terus ada lagi kalau keluar NTT harus kita jeli lagi. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau di Bali dan Jakarta kan ada perlakuan khusus mereka, ada juga surat edaran khusus gubernurnya. Maka kalau ke Bali, RDT tidak akan terpakai. Betul. Dia wajibkan PCR. Betul, wajibkan PCR. Betul. Kalau ke Jakarta, dia akan mewajibkan selain PCR, dia juga akan meminta untuk mengisi namanya surat izin keluar masuk. SIKM, surat izin keluar masuk. Jadi dia akan ada meminta dokumen-dokumen syarat-syarat untuk bisa masuk ke Jakarta. Kalau tidak, sharing dengan, kalau saya selama COVID ini belum pernah keluar lagi ke Jakarta. Iya, hampir semua kita. Iya, tapi teman-teman yang karena ada keperluan memang harus ke sana, itu kalau tidak ada surat itu cukup hanya di Tangerang saja, tidak bisa sampai tidak bisa sampai ke tujuan itu ya. Iya, begitu. Nah, itu soal dokumen Pak Bob. Iya. Ada lagi terkait aturan. Nah, ini mungkin Bapak Kadis Perhubungan, sebenarnya ini menjadi ranah dari kebijakan gubernur dan pihak provinsi atau pimpinan daerah. Kami sendiri ada mendapatkan 2 edaran di tingkat kabupaten kota kita, yaitu edaran Lembata dan dari gugus tugas di Rote, Bupati Rote, bahwa di Lembata kan masih mewajibkan pemeriksaan tadi. Sehingga tentu kami di lapangan ini mau tidak mau ketemu seperti itu. Kalau ada yang mau ke Lembata, kami mau membebaskan, tetapi di Lembata bilang mewajibkan. Kalau sebagai pelaksana kami di lapangan. Begitupun kalau ke Rote kami mau membebaskan sesuai edaran gubernur, ternyata Rote-nya masih mewajibkan. Tetapi dengan bagi kami tidak bisa memilah keputusan mana yang terbaik dan benar. Kami tidak dalam rangka menilai itu, tetapi kami harus menjalankan. Jadi dalam posisi di Kupang, dalam yang sudah berlaku hari ini ya kita membebaskan. Tetapi tidak tahu apakah nanti masuk di Lembata misalnya, karena hari ini belum ada yang ke Lembata, nanti seperti apa. Kalau Rote tadi setahu saya sudah ada yang masuk, ferry bisa. Ya, ferry sudah bisa masuk sampai di Rote dan mungkin di sana mereka yang melakukan pemeriksaan itu. Toh yang pulang juga kan adalah masyarakat dua kabupaten itu juga. Betul. Nah, kira-kira itu yang kami lakukan. Dan soal standar-standar, selain peraturan, selain SOP, tugas juga. Kami punya tugas yang ada selalu senantiasa rompi kuning. Kami selalu dikuatkan juga dengan Bapak Kadis Perhubungan, Bapak Kadis Kesehatan, terutama dalam penguatan APD, logistiknya. Kami tetap harus dibawa dari pimpinan dari Bapak Kadis sendiri, dan itu selalu. Dan untuk petugas kami selalu standby. Nah, sekarang karena sudah buka baru, kemungkinan besar kami akan berjaga sampai dengan penerbangan terakhir.
Iya. Sesuai data memang akan ada peningkatan jumlah pelaku perjalanan yang betul. masuk maupun yang berangkat. Tinggal kita kembali lagi ke dulu. Bagaimana caranya memilah untuk penemuan kasus tadi. ODP, PDP, sehingga dinotifikasi dan bisa menjadi perhatian kita ketika pelaku perjalanan ini, penumpang-penumpang ini sudah masuk ke wilayah. Mau diapakan dia, apakah harus karantina mandiri atau diisolasi atau bagaimana. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Bobi. Nah, kalau gitu saya langsung ke Pak Ishak, Bapak, terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Bobi, bahwa ternyata di lapangan ditemukan ada surat edaran dari gubernur, tetapi ada juga surat edaran dari Kabupaten Lembata dan Rote. Nah, kira-kira koordinasi dengan daerah seperti apa, Bapak, terkait itu? Baik, Ibu. Oh ya, jadi pertama dulu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi ya. Jadi bahwa kita membebaskan persyaratan rapid test ataupun swab, tetapi hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas-tugas KKP itu tetap seperti tadi, periksa suhu tubuh, periksa gejala-gejala klinis, itu wajib. Pengisian HC itu wajib. Nah, jadi yang kita itu hanya soal rapid test. Yang tadi kita sudah sampaikan panjang lebar, ya biayanya mahal, ya orang sudah tidak bekerja selama 3 bulan, harus bepergian untuk mencari duit, mencari dikasih beban lagi. Saya pernah melihat sendiri seorang ibu dengan anak 7 mau ke Rote, ya mau ke Rote, itu dia harus membayar biaya 8 kali 250, ya, 150.000, itu biaya rapid yang paling murah. Betul. Untuk ke Rote. Ibu-ibu bayangkan, berapa harga tiket ke Rote? Cuma 50.000. Jadi perjalanan ke Rote, tiket itu menjadi 300.000. 300.000. Betul. Nah ini kan apa maksud dari ini semua, ya. Jadi itulah yang tadi saya katakan ada plus minusnya, ya. Nah, tetapi memang pemerintah harus ambil sikap. Tetapi apa yang menjadi bagian dari tugas, jadi kita bekerja sama dengan tadi Pak Bobi, mereka teman-teman di KKP tetap melaksanakan tugas. Nah, kaitan dengan koordinasi dengan kabupaten kota. Betul yang disampaikan Pak Bobi. Lembata dia membuat kebijakan yang lain. Tadi kita sudah berkoordinasi, berkomunikasi untuk supaya mengikuti apa yang menjadi edaran gubernur. Nah, jangan pakai lagi aturan dari kabupaten. Ikuti apa yang menjadi edaran Bapak Gubernur. Nah, terkait hal ini kan sudah ada banyak juga pengeluhan dari masyarakat. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat. Banyak juga saudara-saudara kita di Lembata itu juga mengeluhkan dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lembata terkait rapid test, bahkan sampai 2 kali. Rapid test pertama dilakukan, itu belum boleh melakukan perjalanan. Dia harus menunggu sampai 10 hari. Kemudian dia melakukan lagi rapid kedua pada hari ke-10 atau hari ke-11. Jika itu negatif, baru dia boleh diizinkan masuk. Diizinkan masuk oleh bupatinya sendiri. Bayangkan. Ya. Jadi ini sesuatu yang ya artinya oke, mereka punya alasan, tapi ini harus dikomunikasikan secara baik. Ya, sehingga tidak merugikan masyarakat. Kita memberi pelayanan kepada masyarakat. Ya, masyarakat harus berproduktif, tapi masyarakat harus aman. Nah, inilah yang dikatakan tatanan baru. Jadi ini tugas-tugas kita pemerintah. Harus menjamin bahwa masyarakat kita aman. Jadi bukan saja aman dari COVID, tapi aman juga perutnya. Betul. Dia harus makan, dia harus hidup, tapi dia harus sehat. Itu tugas pemerintah. Ya. Nah, jadi jangan hanya beri dia sehat, tapi dia lapar. Jangan-jangan dia bukan mati karena COVID. Betul. Dia mati karena
kelaparan. Lapar, betul Bapak. Nah, iya. Ya, silakan Bu. Baik, Bapak. Nah, terkait tadi surat edaran yang dari gubernur, kemudian dari surat edaran juga dari Bupati Lembata, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa yang harus diikuti adalah yang surat edaran dari gubernur. Nah, di poin kedua di dalam surat edaran itu kan Bapak ada bicara tentang kapasitas yang harus jumlah kapasitas yang ditentukan untuk moda transportasi. Nah, untuk NTT kira-kira seperti apa Bapak? Kapasitasnya apakah ada pembatasan kapasitas untuk menjawab kebutuhan physical distancing atau bagaimana Bapak? Baik, Ibu, saya jelaskan. Jadi begini, pada saat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang tadi disebutkan, baik nomor PM 18 tahun 2020 maupun PM 25 2020, di sana dibatasi hanya 50% dari seat atau tempat tidur yang ada. Nah, mari kita berhitung. Mengapa teman-teman maskapai menghentikan operasinya? Tidak mau terbang di dalam wilayah NTT. Padahal pemerintah provinsi tidak pernah melarang pengoperasian di udara. Tapi kenapa mereka hentikan? Mari kita berhitung. Karena mereka tidak bisa melayani penumpang hanya dengan 50% load factor. Mereka rugi, Ibu. Betul. Ya, mereka rugi. Jadi bayangkan kalau maskapai rugi terus-menerus, lama-lama dia kolaps, dan itu akan merugikan kita seluruh masyarakat. Kalau perusahaan penerbang sudah kolaps, dia tidak terbang lagi. Lalu kita mau terbang pakai apa? Mau bepergian pakai apa? Nah, kita membangun komunikasi teman kita di maskapai. Jadi mereka meminta, Pak Kades kalau bisa pemerintah di NTT longgarkan sedikit. Beri kasih kami 70% lah begitu. Nah, jangan sampai beri kami 50%. Kenapa? Konfigurasi kursi pesawat jenis ATR itu adalah 2 kiri, 2 kanan. Nah, Ibu Noya bayangkan kalau hanya dibatasi 50%. Artinya, yang konfigurasi dua-dua itu akan menjadi hanya satu-satu. Kapasitasnya dia 70, maka dia hanya bisa muat 35 orang. Nah, bayangkan biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya untuk sekali dia terbang, katakanlah ke Rote saja, itu dia rugi. Nah, hanya muat 35. Karena itu, mereka bermohon, Pak Kades, jangan cuma bebaskan rapid. Jangan cuma bebaskan rapid. Tapi kalau bisa beri juga keleluasan seat. Paling tidak sampai 70%. Sebab apa artinya bebas rapid? Tapi kami tetap hanya muat 50%. Ya sama aja. Nah, ini menjadi pertimbangan. Menjadi pertimbangan pemerintah kenapa kemudian kita izinkan. Kita izinkan 70%. Tapi ternyata dalam PM 41 yang terbaru, yang dikeluarkan tanggal 8 Juni, dalam PM 41, itu untuk jenis pesawat propeller, ya seperti ATR, itu dimungkinkan sampai dengan 100%. Maka kita pilih, silakan muat 100%. Nah, artinya muat sesuai dengan kapasitas seat yang ada. Nah, lalu bagaimana dengan di laut ataupun di darat? Sama. Jadi di laut, katakanlah kapal penyeberangan, ferry. Kita ambil contoh salah satu KM ferry, misalnya Ile Ape. Ile Ape berapa seatnya? Ya, katakanlah seatnya 100, ya, atau 200 lah. Nah, silakan dia muat 200, tapi tidak boleh lebih. Dia tidak boleh muat lebih. Karena kalau dia muat 100, pertama, itu memang sudah sesuai dengan kapasitas, jadi dari sisi keamanan sudah diperhitungkan. Betul. Nah, selama ini yang terjadi, ferry itu kan kita bisa lihat, ya, seatnya mungkin 100, 200 sudah selesai, tapi lorong-lorongnya kan masih kosong. Boleh orang tidur di lorong-lorong, dikasih di deck, di bagian bawah yang tempat mobil. Padahal itu bukan untuk tempat manusia. Tempat manusia sudah diatur di kursi ataupun tempat tidur yang disiapkan. Maka muatlah sesuai dengan kapasitas yang ada. Makanya kenapa kita bilang muatlah sesuai dengan kapasitas. Begitu. Demikian juga di darat. Ada yang mempertanyakan bagaimana dan bemo di Kota Kupang.
Saya tanya, Bemo Kota Kupang muatnya berapa? 12. 12 itu memang sudah diatur. Tapi coba lihat, berapa yang orang muat di Bemo? Lebih dari 12. Tidak boleh. Apalagi sampai gantung-gantung di luar, itu tidak boleh. Nah, jadi sepanjang dia masih muat sesuai dengan kapasitas, itu tidak ada salah. Dan lagi, di dalam peraturan gubernur yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur, itu sudah diatur. Ya, di ferry bagaimana? Di kapal pelayaran rakyat yang berlayar antar pulau di dalam Provinsi NTT, itu bagaimana? Bagaimana dengan angkutan bis ataupun travel, ya, angkutan pribadi, termasuk ojek. Itu dalam Pergub sudah diatur. Nah, kalau kita lihat ojek, kenapa pemerintah pusat mengizinkan? Silakan ojek juga boleh. Bayangkan berapa jarak. Ibu Noya pernah naik ojek? Nah, berapa jarak kita dengan sopir ojek? Tanpa jarak. Ya, itu kenapa pemerintah izinkan? Ada syaratnya. Nah, kamu sebelum muat, semprot dulu tempat duduknya, segala macam, dibersihkan motormu, ya. Kamu pakai pakaian harus lengan panjang. Nah, itulah syarat-syarat yang dibuat. Dengan demikian maksud pemerintah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi kalau ojek tidak dikasih izin, mati mereka semua. Lama-lama mereka palang kita di jalan, lalu ada terjadi palak-palakan di jalan. Nah, hal-hal sosial yang seperti ini menjadi pertimbangan pemerintah. Ya, pemerintah harus ambil sikap untuk menolong masyarakatnya. Ya, saya kira ini berkaitan dengan soal jarak, Bu Noya. Bapak, kalau misalnya tadi Bapak bicara tentang di kapal, kemudian di pesawat dan sebagainya, itu kan kalau misalnya kita memuat sesuai dengan kapasitas yang diatur, misalnya 100% atau 70%. Nah, bagaimana dengan skenario physical distancing-nya, Bapak? Kan kalau di Bemo 12 orang, 12 naik itu kan artinya tidak ada jarak, gitu. Sementara salah satu protokol kesehatan itu mewajibkan untuk physical distancing. Ibu Noya, saya contohkan tadi itu ojek. Kalau ojek diizinkan muat, itu tanpa jarak 1 meter sampai 1,5 yang ditulis di dalam aturan, kan begitu. Nah, makanya kalau ojek saja bisa, kalau yang kita lihat, sebetulnya pengaturan tempat duduk di ferry maupun di kapal pelni katakanlah untuk tempat tidurnya, itu sebetulnya sudah diatur jaraknya. Orang tidak boleh bersentuhan, intinya begitu. Ya, orang tidak boleh sampai bersentuhan, karena itu kenapa kita dilarang tidak boleh salam-salaman, apalagi cium sabu, ya, kan tidak boleh. Nah, tetap ingat, tetap wajib pakai masker. Tetap cuci tangan itu kalau bisa sesering mungkin. Kan begitu. Justru inilah kenormalan baru yang tadinya tidak ada. Sekarang dengan adanya COVID ini, mau tidak mau, kalau tadi orang makan tidak pakai cuci tangan, bahkan sekarang ini kalau perlu setiap jam, setiap setengah jam cuci tangan. Ya pakai hand sanitizer yang kalian yang dibawa sendiri. Inilah bagian dari kenormalan baru. Kalau dulu jalan hanya bawa dompet, sekarang selain dompet ya harus hand sanitizer dibawa. Itulah new normal dalam rangka kita juga bertanggung jawab terhadap kesehatan kita pribadi dan juga kita bertanggung jawab terhadap kesehatan orang. Di sekitar, betul. Nah, disinilah letak pengertiannya new normal. Nah, kalau kita larang bukan larang ya, dalam arti melakukan dibatasi. Terus normalnya di mana? Nah, kan begitu. Ini sesuatu yang saya katakan tadi, new normal itu adalah orang harus berproduksi, menghasilkan sesuatu, tetapi dia harus aman, dia harus sehat. Nah, itu Bapak, jaminan amannya apa? Saya kasih contoh Bapak. Tadi mungkin mudah-mudahan Bapak juga dapat, tadi beredar beberapa foto di beberapa grup WA maupun di Facebook tentang hari pertama waktu terjadi diberlakukan pembebasan transportasi ini sudah terjadi penumpukan di Bolok, Bapak. Itu tanpa physical distancing dan di foto yang ditampilkan itu juga tanpa masker. Nah, kira-kira Bapak, jaminan seperti apa yang dilakukan oleh baik Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, maupun dari KKP untuk menjaga bahwa semua orang itu wajib patuh dengan standar kesehatan? Baik, Bu Noya. Yang tadi Bu Noya sampaikan foto itu, kebetulan teman-teman saya tugaskan untuk mengawasi di sana pada hari pertama kita memperlakukan new normal. Benar, mereka pun mengirim kepada saya foto-foto seperti itu, dan saya memberi arahan kepada mereka
lakukan tugasmu. Bahwa new normal bukan berarti COVID sudah selesai. No, COVID belum selesai. Kita semua wajib bertanggung jawab. Kehidupan, produktivitas, semua harus kita lakukan. Tapi ingat, tidak bebas. Anda tetap harus gunakan masker. Makanya saya bilang di mereka yang menjaga di sana, kalau dia tidak pakai masker, keluarkan dia. Tidak boleh dia masuk di dalam situ, karena dia bisa membahayakan dirinya dan juga bisa membahayakan orang lain. Nah, jadi hal-hal semacam begini memang, Bu Noya, kita harus akui, masyarakat kita memang terus-menerus harus kita edukasi. Ya, jadi jangan sampai mereka itu hanya karena biaya rapid yang mahal, lalu mereka tahan diri. Begitu pemerintah kasih kebebasan untuk lalu mereka menggunakan kebebasan tanpa bertanggung jawab. Nah, sekarang new normal, ini tugas kita. Tidak apa-apa, biar capek. Berulang-ulang terus kita menyampaikan pengertian-pengertian ini, edukasi-edukasi ini, bahkan kita harus turun langsung ke lapangan, tidak apa-apa. Memang pekerjaannya menjadi bertambah, capek, tapi percaya, terus-menerus kita yakin kok. Nah, kita ini manusia, kita bukan ini hewan yang kita ini manusia. Jadi kalau diajar, kalau sudah beberapa kali, ya sudah, Anda mungkin bisa digolongkan dalam jenis makhluk apalah. Baik, Bapak. Terima kasih penjelasannya, Bapak. Nah, sebelum saya ke Bapak Minggu, saya ke Pak Bobi dulu. Pak Bobi, tadi terkait juga foto yang dikirimkan itu, nah apakah KKP ada mengatur atau membuat semacam SOP untuk standar physical distancing-nya? Gitu. Misalnya kalau kita lihat di Jakarta atau di beberapa daerah lain itu kan, mereka sudah benar-benar mempersiapkan dengan benar sebelum masuk kepada new normal. Nah, apakah di KKP ada seperti itu? Baik, silakan, jadi untuk pemberlakuan terkait dengan protokol kesehatan itu tentu diberlakukan di mana, di setiap tempat, termasuk di pintu-pintu masuk di pelabuhan. Contoh yang tadi foto ditampilkan yaitu di Bolok. Selama ini sebenarnya sudah dipersiapkan diri, dan itu bukan hanya KKP saja, tetapi sudah bersama dengan kalau di Bolok bersama dengan pihak ASDP, bersama dengan Dinas Perhubungan juga, Bapak Ishak Nuka dan tim, dan juga sudah dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan. Jadi sudah diatur, cuman tidak bisa kita pungkiri seperti yang Bapak Ishak bilang tadi, perilaku masyarakat kita yang mungkin untuk antri itu sepertinya sesuatu yang agak masih berat untuk dilakukan, dan tidak, padahal sudah disampaikan bahwa harus menjaga jarak. Memang itu menjadi evaluasi, harusnya menjadi evaluasi untuk ke depan, karena ini berhubungan dengan perilaku, maka kita harus dengan pendidikan, kasih edukasi terus kepada masyarakat kita. Harus kasih edukasi terus, baik itu terkait dengan physical distancing, pakai masker, cuci tangan, terus yang bilang tidak perlu, ya jangan datang ke pelabuhan. Kan kebiasaan kita, satu yang berangkat, yang antarkan satu pick up. Biasanya juga seperti itu. Terus untuk evaluasi ke depan, ya kalau sampai edukasi pun masih kurang, harus diatur sesuai dengan yang ada. Nah, kalau kendala, maaf, tidak masuk mendiskreditkan, tetapi karena situasi lapangan di Bolok tidak seperti kita di bandara. Ruangannya ber-AC, ruangan tunggunya itu dan check-in-nya cukup luas. Kalau di sana kan ruangan yang ada peneduh dari sinar matahari kan juga cukup terbatas dengan kalau jumlah yang seperti tadi. Sehingga saya lihat sih dari kondisi, terpaksa mereka itu berusaha untuk mendekat untuk tidak kepanasan seperti itu. Kita mau atur garis, pakai garis pun yang untuk, kalau strateginya kan harusnya physical distancing kan kita mengatur biasanya 1 meter sampai 1,5 meter, ditandai dengan label entah warna kuning, entah warna merah, seperti itu. Tetapi memang situasi yang tadi di Bolok agak susah. Sebenarnya sudah diatur, ada petugas, dan itu terdiri dari pihak kepolisian, dari operator sendiri yaitu ASDP, dari teman-teman KKP, dan dari gugus tugas yang lain ada di situ untuk mengatur. Tetapi ya yang dekat dengan petugas, dia mau diatur dirinya, tetapi yang sudah ke belakang mereka berteduh, ya sudah tidak bisa. Dan kalau kita mau evaluasi, kira-kira seperti itu.
kita edukasi dulu kepada masyarakat, dan kalau terpaksa ya kita yang menerapkan. Mungkin ada pembatasnya, bisa saja seperti itu. Tetapi dari sisi pihak KKP tetap memastikan, walaupun dengan jumlah penumpang yang terbatas seperti itu, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan tanda dan gejala klinis itu tetap dilakukan. Sehingga kalau ada ditemukan bila ada yang dengan gejala klinis, di atas demam di atas 38 derajat, terpaksa ditunda. Dan itu sudah ada 1-2 penumpang, calon penumpang yang tertunda keberangkatannya, dan segera kita notifikasi ke gugus tugas dinas, kami dinas Kota Kupang. Kami melihat berdasarkan alamat tempat tinggal dari calon penumpang atau penumpang tadi. Kalau untuk SOP yang lain, ya dengan situasi seperti ini kita diambil kebijakan oleh pimpinan itu menambahkan personil untuk berjaga di sana. Terus yang berikut, kalau untuk kapalnya sih lebih mudah untuk dikoordinasikan selama ini. Setahu kami, misalnya ABK sebelum bertugas mereka sudah direpit, screening dulu. Jadi ABK yang bertugas itu sudah dipastikan dalam keadaan sehat. Ya. Dan untuk kapal sudah sering dilakukan desinfektan, alat angkutnya sudah sering dilakukan desinfektan, sehingga ketika berangkat sudah meminimalisir risiko penularan tadi dari sisi alat angkutnya dan dari sisi ABK. Mungkin kita belajar dari kasus-kasus kayak Lambelu ya. Ya, Lambelu seperti itu. Ya, jadi kira-kira itu SOP-nya. Jadi kalau di Bolok tadi masih seperti itu, kalau kami pantau di bandara sih paling gampang dikontrol ya. Bandara memang lebih gampang dikontrol. Bandaranya sudah ada ya. Ya, kalau Tenau sih tadi juga berjalan masih terkontrol dengan baik. Mungkin karena di Bolok tadi penumpangnya sangat banyak. Iya, terjadi penumpukan penumpang ya. Tadi saya melihat kondisi lapangan. Iya. Saya tambahkan, Bung ya. Iya, silakan Bapak Ishak. Saya tambahkan. Jadi terkait yang tadi di Bolok, pertama memang karena masyarakat kita memang sudah cukup lama ya merindukan untuk melakukan perjalanan sejak Maret, tapi kemudian tidak bisa melakukan perjalanan karena ada pembatasan, ada pelarangan. Mereka menahan diri. Nah, begitu diberi kesempatan, ya, ini mereka semua keluar. Padahal nanti ke depan, ya mungkin besok saya mengkomunikasikan hal ini dengan GM-nya supaya melakukan penjualan tiket secara online, ya. Jadi tidak boleh menjual di loket di pelabuhan. Yang tadi kita lihat itu karena antri untuk membeli tiket. Nah, ini nanti besok akan saya komunikasikan sehingga tidak boleh lagi. Jadi tiket itu harus sudah dijual online. Sehingga nanti di pintu itu ada petugas kita yang tidak bisa menunjukkan tiket, tidak perlu dan tidak usah dilayani. Jadi benar-benar kita berkaitan dengan jaga jarak tadi, ya, menghindari kerumunan, itu sudah bisa kita atur. Karena begitu kita tahu kapasitas muat kita 200 misalnya, berarti urusan kita hanya dengan 200. Itu jauh lebih mudah. Daripada kalau tadi itu saya perhatikan, ya, sepertinya tadi menjual tiket itu masih di loket. Dengan cara konvensional, Bapak ya? Nah, ini harus kita rubah. Jadi kita rubah sistemnya seperti itu. Lalu ya wajar. Ini selama ini ada banyak mahasiswa kita terutama yang datang dari Flores, dari Sumba. Tadi itu kan ferinya kan ke Aimere. Jadi itu banyak satu Sumba terus ke Sabu. Selama ini orang mau ke Sabu susah, tiba-tiba ada boleh jalan. Iya. Serbu semua. Nah ini. Tapi kita tetap memperhatikan yang namanya kesehatan, bahwa COVID belum berlalu. Itu tetap menjadi hal yang menjadi concern dan nomor satu kita, Bu Noya. Betul. Baik. Nah, saya ke Bapak Domire dulu, Bapak. Bapak, ini dengan dibukanya transportasi hari ini, kemudian kita mendengarkan cerita dari Pak Bobi maupun dari Bapak Ishak soal situasi lapangan kita hari ini, Bapak. Ada kekhawatiran yang muncul, bagaimana kalau tiba-tiba atau hal paling buruk terjadi, misalnya muncul klaster baru akibat aktivitas ini. Kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi ini, Bapak? Silakan, Bapak. Ya, tentu kita doakan supaya tidak ada klaster baru ya, Mbak Noya. Betul. Nah,
memang apa namanya, khusus untuk protokol kesehatan itu sebenarnya kalau kita jalankan dengan disiplin dan konsekuen, Ya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu dapat diminimalisir sebenarnya. betul. Jadi contoh misalnya, kalau orang atau masyarakat di dalam protap kita sudah sampaikan bahwa kalau di luar rumah itu harus menggunakan masker. Dan penumpang yang kita lihat ada sebagian yang tidak menggunakan masker. Harus ada tindakan yang tegas di sisi Ya, sana. betul. Ya, mereka-mereka itu tidak diperbolehkan berangkat. Betul. Ya harus ada punishment seperti itu. Kalau kita longgar, sebetulnya kita menanam sesuatu yang akan terjadi kan seperti itu. Nah, oleh Iya. karena itu kembali saya kira teman-teman di lini terdepan, teman-teman KKP, teman-teman baik di pintu-pintu masuk laut maupun udara, memang perlu di backup. Contoh kemarin yang kita tugaskan ada beberapa, ada dokter dan lain-lain yang bertugas di bandara untuk membantu KKP pada saat awal-awal di bulan April. Nah, memang tugasnya KKP itu overload. Iya. Kalau nanti diberlakukan seperti ini lagi dan berjalan normal, pada saat screening itu bisa menjadi problem. Ya. Kenapa? Karena kelelahan. Betul. Dan penumpukan, Bapak ya. Dan akan terjadi penumpukan. Oleh karena itu, kita memang di dalam gugus tugas itu ada juga apa namanya pimpinan JM Angkasa Pura dan ASDP dan lain-lain yang kita masuk dalam gugus tugas, ya, gugus tugas itu masuk terutama. Kita bicarakan, kita diskusikan. Awalnya kita memang belum tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dengan kita sering bertemu di gugus tugas di kantor dinas, kita bicarakan semuanya. Kemudian yang kedua, soal pemeriksaan sebelum berangkat, ya itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing apa namanya dinas di lininya masing-masing. Nah, kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten, ya, terutama apa namanya penugasan untuk teman-teman untuk membackup di pelabuhan maupun di bandara. Kan ada sebagian yang wilayah yang tidak ada KKP-nya. Betul. Oleh karena itu juga peran dinas kesehatan setempat menjadi penting untuk melakukan apa namanya pemeriksaan baik suhu tubuh maupun pemeriksaan klinis. Nah, pemberlakuan new normal nanti tatanan kehidupan baru juga harus dilakukan sosialisasi yang masif. Jadi betul seluruh aturan kita sudah buat. Betul. Tetapi kalau tidak disampaikan dengan apa namanya skala yang kuat dan apa namanya melibatkan seluruh masyarakat atau menjangkau masyarakat, nanti aturan tetap aturan. Betul. Oleh karena itu dilakukan secara masif. Nah, hakikat di dalam protap apa namanya kesehatan dalam pemberlakuan tatanan kehidupan baru itu ada satu item di dalam apa namanya peraturan gubernur tentang pedoman tatanan normal baru di NTT itu disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tatanan normal baru itu setiap masyarakat wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi ini poinnya sebetulnya. Ya, apa saja perilaku hidup bersih sehat? Ya, cuci tangan menggunakan air sabun yang mengalir, hand sanitizer, dan perilaku hidup sehat lainnya termasuk juga masker, menggunakan juga facial shield, nanti yang pelindung muka itu. Iya, betul. Nanti ke depan menjadi budaya.
Kalau sekarang kita lihat kalau ibu-ibu pakai itu menjadi lucu, tetapi ke depan wajib dia. Kalau dia tidak mau tertular, dia itu. Betul Bapak, jadi fashion item baru Bapak ya? Itu nanti ada item fashion yang baru yang nanti mungkin ada perancang-perancang yang buat yang menjadi estetikanya menjadi lebih bagus. Kemudian kemudian apa namanya timbul kesadaran pada masyarakat bahwa kalau saya pernah dari wilayah yang terpapar, itu dengan sendirinya dia harus melakukan isolasi di rumah kalau dia tidak inginkan supaya saudaranya, tetangganya tertular misalnya kalau dia melakukan kontak dekat dengan apa namanya orang atau pasien yang sudah menunjukkan gejala atau positif COVID. Nah, harus kita lakukan secara komprehensif, baik dari perkuat tatanan kesehatan yang ada, kesiapan institusi kesehatan yang ada di lapangan, penegakan disiplin tentang apa namanya protokol kesehatan, lakukan koordinasi secara baik dengan lintas sektor terkait karena kita tidak cukup kuat kalau kita kerja sendiri. Betul. Nah, dengan itu Mbak Noya kita memang harus, saya hanya minta doa karena apa? Ya, kalau nanti kasusnya meningkat pada saat kita terapkan tatanan kehidupan baru dan kasusnya naik secara drastis, mau tidak mau kita harus menyampaikan untuk kita evaluasi kembali kebijakan yang ada dan sebagaimana terjadi di tempat lain di Indonesia, ya hal-hal yang sudah terjadi itu harus kita evaluasi dan kita lakukan perencanaan kembali untuk upaya-upaya deteksi dini, pencegahan maupun upaya-upaya testing. Demikian Mbak Noya. Baik, terima kasih Bapak. Bapak, saya akan bertanya, ada pertanyaan dari media sosial Bapak, dari netizen yang menyaksikan kita di Facebook. Ini terkait dimulai dibebaskannya transportasi, tetapi seperti tadi dijelaskan oleh Pak Bobi bahwa di dalam NTT kita bebas dokumen. Tetapi ketika kita akan pergi keluar dari NTT, kita harus menyesuaikan dengan aturan yang dibuat di daerah tujuan. Nah, ini pertanyaan, ini boleh mungkin Bapak Kadis Kesehatan bisa jawab, atau mungkin Bapak Kadis Perhubungan juga bisa jawab. Ini tentang keluhan harga PCR yang mahal, Bapak. Apakah bisa diatur, atau adakah kebijakan soal biaya PCR ini juga, Bapak, sehingga kalau misalnya harus pergi keluar dari NTT, tidak memberatkan untuk masyarakat. Silakan, mungkin Bapak Kadis Kesehatan mungkin. Iya, Mbak Noya. Jadi sebetulnya khusus untuk wilayah Jakarta, ya sebelumnya memang diberlakukan apa namanya PCR tes, ya. Tetapi sudah ada beberapa orang yang datang ke gugus tugas mengacu pada SE nomor 7 gugus tugas tahun 2020, itu disampaikan bahwa ada pilihan yang bisa kita ambil, ya. Kalau ke Jakarta misalnya, selain PCR itu juga bisa dengan rapid test, tetapi waktunya hanya 3 hari. Kalau PCR 7 hari. Kalau dua-duanya tidak ada, itu bisa menggunakan surat keterangan kesehatan dari dokter maupun puskesmas maupun rumah sakit. Nah, khusus soal harga, saya memang hanya mengurus pasien yang ODP, yang PDP, ya. Jadi kalau Bu Noya tanya ke saya berapa harganya, tidak ada harga. Betul. Ya, kalau Ibu Noya tanya ke saya. Nah, khusus untuk rapid test, ya, perorangan maupun pemerintah dan ke depan kan memang kita persilakan untuk para saudara mereka memeriksakan atau mengambil pemeriksaan rapid test di laboratorium kesehatan provinsi sebagai UPTD kesehatan. Di situ dipilah-pilah.
kalau dia berangkat itu dalam urusan-urusan kedinasan, semuanya itu tidak dipungut biaya. Nah, untuk kemarin atau beberapa minggu sebelumnya, kita berlakukan dispensasi untuk para sopir ASDP misalnya, yang menggunakan kapal feri, yang melakukan perjalanan untuk mengantar 9 bahan pokok misalnya. Kita berlakukan untuk 2 kali berturut-turut dia jalan itu tidak dipungut biaya. Ya. Nah, hal-hal yang semacam itu sebetulnya kita akan lakukan. Nah, saya mau sampaikan ke Mbak Noya. Untuk wilayah-wilayah yang saat ini masuk dalam kategori zona yang tinggi dan sangat tinggi, ke depan kita akan lakukan rapid test secara massal. Nah, ada konsekuensi logisnya di situ. Itu sudah terjadi di Surabaya maupun daerah sekitarnya di Jawa Timur. Nah, khusus untuk wilayah-wilayah yang masuk kategori itu memang harus kita pikirkan. Nah, melalui pimpinan Komisi 5 DPRD Provinsi, beliau sudah menyarankan untuk melakukan rapid test massal untuk wilayah-wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal maupun di zona-zona masuk dalam kategori zona merah itu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak. Terima kasih. Ini juga ada dari media sosial, ini kepada Bapak Ishak. Ini lebih tepatnya bukan pertanyaan ya Bapak ya, ini semacam usul bahwa ini dari Pak George Hormat. Beliau mengatakan bahwa sebaiknya memang dilakukan tes massal untuk mengatasi permasalahan seperti penumpukan dan sebagainya baik di pelabuhan maupun di terminal atau di bandara. Itu sebaiknya dilakukan tes massal untuk itu. Jadi ini dia semacam usul Bapak ya, bukan pertanyaan dari netizen gitu. Kemudian kita belum ada lagi pertanyaan dari netizen, hanya semacam usul saja. Kemudian saya mau tanya yang terakhir ke Pak Bobi. Pak Bobi, kira-kira dengan mengevaluasi situasi yang terjadi hari ini di Bolok, di bandara maupun di Tenau, kira-kira strategi yang akan dipasang atau dibuat oleh KKP beberapa hari ke depan untuk menghindari penumpukan calon penumpang itu seperti apa, Pak? Oh ya, baik. Jadi sekilas sudah beberapa disampaikan untuk menghindari tidak terjadinya penumpukan, dan tadi sempat dikoordinasikan. Yang setahu kami di Bolok, strategi pertama adalah tingkatkan koordinasi tentu. Karena di keberangkatan orang itu bukan pintu pertama adanya di KKP. Ketika mereka sudah harus berangkat, baru KKP melakukan pemeriksaan. Karena itu mulai dari datang dari awalnya mereka rencana berangkat yang sudah disampaikan oleh Pak Ishak tadi, bahwa tiket sebaiknya kami sangat setuju bila dilakukan secara online. Dan setahu kami di Bolok ada rencana dengan kantor pos kalau tidak salah, bisa beli di kantor pos. Kalau tidak salah seperti itu dengan JM-nya ASDP ya. Tapi mungkin belum terrealisasi karena pasti harus ada mekanisme-mekanisme atau persiapan yang dilakukan. Tapi paling tidak seperti itu. Jadi jangan lagi beli tiket seperti tadi. Memang benar, penumpukan tadi itu terjadi karena antri pembelian tiket. Seperti itu. Jadi strategi yang pertama kami harapkan sebelum mereka tiba untuk berangkat, itu adalah dengan cara membeli tiket. Jadi yang masuk memang yang sudah akan berangkat. Sudah bawa tiket ya istilahnya. Betul, sudah bawa tiket. Jadi strategi pertama kita tingkatkan koordinasi dengan otoritas setempat, baik itu Syah Bandar, ASDP, agen-agen pelayaran, perusahaan-perusahaan pelayaran dan sebagainya. Yang kedua, kalau dari sisi KKP sendiri tetap memperkuat tim. Sudah disampaikan tadi bahwa tim diperkuat. Yang dulunya kita berjaga satu shift itu 2 orang saja. Sekarang ditingkatkan bisa sampai 6-7 orang. Kenapa? Karena dulu kita pengawasannya massal, yang lewat-lewat saja, kecuali secara pasif juga kalau ada yang sakit datang melapor
Kalau sekarang kan harus aktif, screeningnya harus betul. aktif. Kita satu-satu harus lakukan pengecekan sehingga dengan adanya penambahan personil. Yang berikut edukasi. Edukasi itu tetap dilakukan. Dan ini edukasi misalnya yang tadi sudah umum, yaitu jaga jarak, physical distancing, terus penggunaan masker, cuci tangan, dan cuci tangan ini juga bisa disiapkan sendiri, sudah disiapkan juga oleh pemilik penyelenggara pelabuhan tadi, baik ASDP, Pelindo, dan sebagainya, itu sudah dipersiapkan. Selain itu, kembali ke tugas pokok kami sebagai kantor kesehatan, dalam hal ini adalah tugas kekarantinaan kesehatan, maka kami itu ada namanya surveillance ketat berdasarkan data sebagai zona terjangkit atau tidak. Seperti disampaikan Bapak Kadis Kesehatan, Bapak Domi, bahwa kita sih sudah ada transmisi lokal, dan untuk itu di protap kami itu ada yang namanya kedatangan kapal, alat angkut namanya pemeriksaan karantina kesehatan, berada dalam status karantina. Sehingga kami akan memastikan bahwa orang yang datang dari zona merah dengan transmisi lokal tadi sudah diperiksa semua secara utuh, yaitu periksa sanitasi alat kapalnya, periksa status kesehatan penumpang, kru, ABK-nya, dan itu dengan instrumen-instrumen di kami yang ada yang sudah dikenal juga. Dan bahkan sekarang sudah dipakai di mana-mana, yaitu tetap dengan deteksi suhu tubuh, karena kita tahu bahwa penyakit menular infeksius itu pasti salah satu gejalanya suhu tubuh. Tetapi corona ini punya tantangan yang sangat berat, yaitu OTG. Orang tidak bergejala, dia menularkan sakit. Karena itu yang harus bisa kita lakukan, yaitu screening riwayat perjalanan, screening gejala itu yang masih bisa dilakukan sampai dengan saat ini. Dan kalau sudah disampaikan oleh Bapak Kadis Kesehatan, kalau nanti kita di daerah zona merah bisa dilakukan rapid massal, itu sangat baik. Jadi kita penemuan kasusnya akan sangat bagus, walaupun pasti nanti akan ada penambahan kasus yang signifikan, tetapi tindakan upaya penanggulangan pencegahannya itu sudah menurut kami kalau semakin memuncak, dan pasti akan semakin turun sebagai seorang berdasarkan data-data kesehatan, data-data epidemiolog, harusnya ketika kasus sudah sangat naik, maka pasti disitulah kemungkinan sudah siap untuk turun. Kira-kira seperti itu. Betul, baik. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, kita sudah tiba di jam 9:10, artinya sudah 1 jam lebih kita bicara, gitu. Saya hanya mau menyampaikan ada beberapa masukan dari media sosial bahwa terkait tadi yang baru disampaikan Pak Bobi juga, tes massal sebaiknya segera dilakukan, dan saya tahu bahwa saat ini NTT sedang mempersiapkan tes massal, dan saya pikir tes massal itu akan sangat membantu untuk kasih peta yang jelas situasi NTT. Sudah selain peta yang jelas, tapi juga kepastian secara jelas berapa banyak yang kena, berapa banyak yang tidak, sehingga segala upaya yang dilakukan baik dari KKP, Dinas Perhubungan maupun Dinas Kesehatan dan gugus tugas itu bisa lebih tajam kena ke sasarannya. Seperti itu. Nah, sebagai pengakhir kata, saya minta closing statement dari Bapak-Bapak bertiga. Kita mulai dari Bapak Ishak. Silakan Bapak Ishak. Baik, saya satu saja. Nah, kita tetap berproduksi, meningkatkan produktivitas, tetapi ingat, tetap harus aman dari COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ishak. Bapak Domi, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Kerja kita menjaga wilayah ini dari penyebaran atau penularan COVID-19 hanya satu. Kita harus konsekuen dalam menerapkan protokol kesehatan di aspek manapun, dan hanya itu saja yang bisa menjaga diri kita, dan kita juga bisa menjaga orang lain. Nah, tugas-tugas pemerintah secara terkoordinasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita memasuki di tatanan kehidupan baru, bukan berarti bahwa koordinasi itu sudah selesai dan ini jalan seperti biasa. Nah, kita ketahui karena kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 itu, tetapi bukan berarti kita menyerah terhadap COVID-19. Jadi segala upaya-upaya yang harus kita lakukan secara bersama-sama harus kita lakukan, termasuk juga pikiran-pikiran yang positif dari berbagai elemen, termasuk juga dari forum
Akademia NTT menjadi bahan masukan yang sangat berarti dalam kita mengambil sikap dalam kebijakan-kebijakan kita yang akan datang. Terima kasih, Pak Noyas. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, Bapak Domi. Terima kasih. Dari Pak Bobi, silakan Pak Bobi. Baik, jadi closing statement dari kami, untuk kita memasuki tatanan normal yang baru ini, tentu kita harus tetap menjaga diri kita. Jadi saya mau meminjam istilah dari budaya anti korupsi ya, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Artinya jaga diri supaya kita tidak tertular COVID-19 ini ya, menggunakan masker sebagai upaya jaga diri, karena pasti kita akan jaga keluarga kita dan juga akan jaga sesama kita dan tidak tertular. Dan ada satu yang paling penting, mungkin karena ini terkait dengan kehidupan dalam ini pribadi kami, dan saya juga membaca banyak literatur, maka tolong kita jaga terhadap orang-orang tua kita, artinya masyarakat yang rentan terhadap penularan, dalam hal ini usia lansia dengan penyakit-penyakit tertentu yang mereka ada, yaitu misalnya sakit gula, diabetes, atau hipertensi, dan sebagainya, karena kita tahu bahwa COVID ini sebenarnya tingkat kematiannya kecil, tetapi dia seolah-olah sebagai tiket ketika orang lain, orang yang sudah menderita sakit penyerta tadi, dan hanya sebagai tiket untuk mohon maaf tapi mengakhirinya. Jadi saya titip pesan seperti itu, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama, dan jaga orang-orang tua kita yang lansia tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih Bapak Isa, Bapak Domi, dan Pak Bobi untuk diskusi kita malam hari ini. Beberapa hal yang bisa saya highlight dari diskusi kita malam ini. Yang pertama bahwa pelaku perjalanan boleh tetap bebas, tidak membawa dokumen apapun, tetapi harus tetap mematuhi protap standar kesehatan yang sudah disarankan mulai dari pertama kali COVID ini ada di Indonesia sampai kemudian sudah ada di NTT. Yang kemudian bebas dokumen itu hanya berlaku pada penerbangan atau pelayaran antara satu pulau dengan pulau yang lain di dalam NTT. Tetapi ketika kita sudah akan keluar dari NTT, mari kita untuk tetap mempelajari dokumen-dokumen apa yang harus tetap kita bawa sehingga tidak menyulitkan kita ketika tiba di tempat tujuan. Dan yang ketiga adalah mari kita saling mengingatkan diri sendiri untuk berdisiplin. Karena kalau kita sudah berada di tempat publik, tidak ada orang lain yang mampu mendisiplinkan kita selain kita. Contohnya, silakan antri, silakan mengatur jarak kita dengan orang lain, karena bisa jadi kita mungkin tidak menularkan, tapi kita bisa tertular kalau kita terlalu dekat berdiri dengan orang lain. Jadi, sekali lagi, terima kasih kepada Pak Bobi, kepada Bapak Domi, dan Bapak Isa. Terima kasih untuk diskusi kita yang berharga malam hari ini. Saya berharap bahwa segala upaya yang sudah dilakukan ini bisa semakin maksimal dengan koordinasi yang baik antar setiap instansi terkait. Dan ditambah juga dengan masyarakat yang belajar untuk berdisiplin. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu, sampai jumpa di dialog-dialog berikutnya. Selamat malam semua. Salam sehat. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terima kasih.